Nah, berikutnya kita akan membuat project budgeting. Nah, project budget adalah dana yang disetujui untuk disediakan dalam rangka penyelesaian suatu project. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat menghitung project budget adalah project cost tracking, bagaimana kita mau melihat tracking pengeluaran biaya selama project, kemudian pembagian pengeluaran di setiap fase-fasenya, berapa banyak ketika di requirement, berapa banyak pengeluaran di fase desain, di fase development, di fase testing, hingga dengan fase go live. Kemudian tools apa yang digunakan untuk mengukur pengeluaran dari biaya project, dan juga bagaimana kita menggunakan estimasi perencanaan budget, pesimis, realistis, atau optimistis. Nah, sebelum kita membuat project budget, kita harus mengetahui komponen-komponen dalam project budget. Yang pertama, work package atau deliverables, kita estimasikan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkannya. Yang kedua adalah untuk mengerjakan work package, selain kita mengestimasi biayanya di nomor 1 tadi, kita juga harus menyiapkan dana cadangan untuk pengerjaan suatu work package. Nah, setiap work package apabila dikumpulkan akan menghasilkan cost baseline, yaitu jumlah total dari kumpulan work package, cost estimates, dan contingency reserve-nya. Setelah itu, kita tambahkan management reserve adalah dana yang disediakan untuk biaya yang tak terduga sama sekali. Nah, kumpulan dari ini semua menghasilkan project budget. Yuk kita lihat contoh project budget dari project My App tadi itu. Kita lihat ada kolom-kolomnya, ada kolom task. Kolom task ini seperti yang tadi di project schedule adalah WBS yang tadi kita buat. Ada project management beserta work package-nya, project charter dan project schedule. Ada requirement phase dengan deliverables-nya atau work package-nya, BRD, dan seterusnya sampai bawah. Kemudian di kolom berikutnya, kita memiliki kolom work package cost estimates, di mana kita mengestimasi berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat project charter. Di sini kita lihat ada $50 dengan contingency reserve $1. Dari situ kita bisa menghitung 50 tambah $1 menghasilkan $51 untuk pembuatan project charter. Kemudian deliverables berikutnya dalam project management ada project schedule dengan estimasi $50 dengan dana cadangan $1 menghasilkan $51, dan kumpulan dari $51 dari project charter dan $51 dari project schedule menghasilkan $102 untuk project management. Dan kita buat seterusnya juga untuk requirement phase, di mana work package cost estimates untuk BRD ada $100, kemudian contingency reserve-nya ada $2, menghasilkan $102. Design phase juga sama, dengan deliverables TSD dan FSD, masing-masing $100, dan biaya cadangannya $2, menghasilkan $102, dan totalnya $204. Dan kita hitung semuanya, sehingga kita bisa melihat cost baseline adalah summary dari setiap work package-nya, menghasilkan $2.040. Kemudian kita tambahkan management reserve sebesar $160. Dari situ kita bisa mendapatkan project budget sebesar $2.200. Oke? Nah, untuk memulai sebuah project, apabila semua sudah kita persiapkan dari sisi ruang lingkup project, dari sisi project schedule, dan dari sisi project budget, saatnya kita memulai project dengan benar. Memulai project biasanya dilakukan suatu seremoni, yaitu kick-off meeting. Di kick-off meeting inilah kita melakukan suatu pertemuan atau meeting yang menandakan permulaan suatu project secara resmi atau secara official. Disitulah kita akan menyelaraskan tujuan bersama dari project, smart goals-nya atau project objektifnya, dan juga kita mendapatkan komitmen dari semua pihak yang akan terlibat selama project. Poin-poin yang disampaikan dalam kick-off meeting antara lain adalah tujuan project atau objektifnya, WBS-nya atau ruang lingkup, jadwal project atau Gantt chart-nya, kemudian project budget, dan tidak kalah penting tentunya adalah nama-nama orang yang terlibat di dalam project dan bagaimana mereka akan berkomunikasi. Misalnya, meetingnya kapan,
cara komunikasinya bagaimana, apakah melalui email atau instant messaging, bagaimana kita mau meletakkan dokumen-dokumen di dalam project, itu semua dibahas dalam rencana komunikasi. Oke, sebagai kesimpulan, yang pertama, membuat tujuan project adalah hal yang krusial dalam merencanakan suatu project. Kita bisa menggunakan SMART Goals dalam membuat project objektif. Yang kedua, ada 3 batasan dalam project. Yang pertama adalah scope, kemudian time, dan yang terakhir adalah cost. Kemudian, Work Breakdown Structure atau WBS adalah SOW atau ruang lingkup pekerjaan yang dibuat secara terstruktur yang menggambarkan seluruh ruang lingkup dari project untuk mencapai tujuan project atau project objektif. Kemudian Gantt chart atau project schedule adalah bar chart atau balok gitu ya, yang menggambarkan jadwal project atau project schedule. Dan berikutnya project budget adalah dana yang disetujui untuk disediakan dalam rangka penyelesaian suatu project. Dan terakhir, kick-off meeting adalah suatu seremoni atau meeting yang menandai permulaan suatu project secara resmi dan bertujuan untuk menyelaraskan tujuan bersama dari project dan mendapatkan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di topik selanjutnya.